Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Sultan Salim I atau biasa juga disebut dengan Yavuz Salim. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Beliau rahimahumullah dilahirkan di Amasya pada tahun 1465. Beliau adalah anak dari seorang sultan yang bernama Sultan Bayazid II, sekaligus cucu dari sang penakluk Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih rahimahumullah. Beliau dikenal sebagai perangai yang tegas dan gemar dalam mempelajari sejarah. Namanya adalah Salim I. Bangsa Prancis menyebutnya Salim yang menakutkan. Sementara Inggris menyebutnya sebagai Salim yang murung karena mereka mendapati dalam dirinya sebuah ketegasan. Sementara umat Islam menyebutnya sebagai Salim yang pemberani atau dalam bahasa Arab Salim Al-Qoti. Sementara dalam bahasa Turki disebut dengan sebutan Yavuz. Sementara beliau menggelari dirinya sebagai Sultan dua benua, yaitu Raja dua lautan, penghancur dua pasukan, dan pelayan dua tanah suci yang mulia. Nah, Sultan Salim I lah yang pertama kali menyebutkan gelar pelayan dua tanah suci yang mulia, yang kemudian dipakai oleh Raja Arab Saudi, tepatnya pada Raja Fahd rahimahumullah dan raja-raja berikutnya. Sultan Salim I rahimahumullah adalah Sultan ke-9 Daulah Utsmani dan Khalifah pertama Kerajaan Utsmani, di mana sebelumnya beliau menggantikan ayahnya yang bernama Sultan Bayazid II, di mana pada masa akhir Sultan Bayazid II keadaan internal sangat terpuruk yang dialami oleh umat Islam di sekitarnya. Hal ini dikarenakan tenggelamnya beliau dalam ritual tasawuf yang berlebihan, dan beliau lebih menyibukkan diri dalam penulisan syair dan alunan musik daripada mengurus kebijakan politiknya. Oleh karena itu Sultan Bayazid II lebih dikenal sebagai As-Sufi di antara sultan-sultan lainnya. Hal ini dipaparkan setelah dimasukkannya sejumlah mata-mata As-Safawi yang berakidah Syiah di sejumlah wilayah kesultanan, bahkan mereka mendapat jabatan penting dalam internal pemerintahan dan militer. Salah satunya adalah Syekh Qulu. Ia menyebarkan kekacauan di pemerintahan Utsmani sampai-sampai mereka bisa membunuh pembesar Utsmani. Khadim Ali Basa yang menjabat sebagai As-Sadrul Azam, yakni sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Selain itu sebuah benih-benih kerjasama rahasia yang terjadi antara Amir Ahmad bin Bayazid II dengan Daulah Safawi. Hal ini bertujuan agar kelak Amir Ahmad bisa menggantikan ayahnya sehingga Safawiyah semakin leluasa dalam meremukkan kekuatan Utsmani. Hal ini dilakukan tidak lain karena mereka ingin merusak akidah umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah, sehingga nanti mereka bisa berubah menjadi akidah Safawi, yaitu akidah orang-orang Syiah. Selain itu terdapat juga kekuatan umat Islam yakni Daulah Mamalik yang menguasai Syam, Mesir, dan Hijaz. Namun di tengah kondisi yang genting, Mamalik bersikap negatif dan justru lebih condong ke Safawiyah. Meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah. Hal ini bermula ketika Al-Fatih rahimahumullah dari Daulah Utsmani berhasil merealisasikan sabda Rasulullah SAW. Maka mereka tidak ingin pengaruh Utsmani yang semakin hari semakin meluas di kalangan umat Islam. Belum penderitaan yang dialami umat Islam di Andalusia setelah ditaklukkan oleh Kristen Ortodok di bawah komando Ferdinand. Bencana lainnya juga terjadi di negeri umat Islam, tepatnya yang berada di Imarat Zulqadriyah, tepatnya pada tahun 913 Hijriah.
Hal ini bermula ketika Ismail As-Safawi, pendiri Daulah Safawi, memaksa untuk menikah dengan putri dari sang raja Imarat Dzulqadriyah, yaitu Bukhruzbek. Tentu saja lamaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh seorang raja dan putrinya karena rusaknya akidah Ismail As-Safawi. Setelah penolakan, bergeraklah pasukan Safawi ke wilayah Utsmani dan menguasai Imarat Dzulqadriyah. Kelakuan keji pun diperlihatkan di mana setelah menguasai negeri tersebut, Ismail As-Safawi laknatullah menginstruksikan untuk membongkar makam para raja Amarat sebelumnya dan membakar tulang-tulang tersebut. Hal ini menyulut kemarahan Amir salah satu wilayah Utsmani, yaitu Sultan Salim I. Meski saat itu kekuasaan masih di tangan Sultan Bayazid II, akan tetapi tindakan keji yang dilakukan oleh Safawi kepada umat Islam Dzulqadriyah membuat Sultan Salim I tidak dapat menahan amarah. Terlebih lagi sang Raja Imarat adalah paman Salim I, karena ibunya, yaitu Aisyah Khotun, adalah salah satu penguasa Dzulqadriyah. Belum lagi Daulah Mamalik dan Sultan Bayazid II, Daulah Utsmani, yang semestinya melindungi Dzulqadriyah justru bersikap diam. Nah, melihat kelemahan tersebut, maka tanpa seizin dari sang ayah, bergeraklah Salim I ini bersama pasukannya serta diikuti oleh sang anak yang masih berumur 12 tahun, yakni Sulaiman Al-Qanuni, yang kelak menjadi momok paling menakutkan. Nah, dalam sejarah Sultan Salim, beliau berhasil mematahkan serangan Safawiyah dan menawan komandan sekaligus saudara Ismail As-Safawi yang bernama Ibrahim Mirza. Dan ketika itu Ismail Safawi pun langsung meminta kepada Sultan Bayazid II untuk membebaskan saudaranya. Dan seketika itu sang sultan memerintahkan untuk membebaskan Ibrahim Mirza. Meski dengan kekecewaan dan rasa marah karena lemahnya umat Islam, Salim I pun menuruti sang ayah untuk membebaskannya. Dalam sejarah dijelaskan pula beberapa keadaan genting umat muslim di Afrika Utara yang menjadi sasaran penjajahan untuk mengubah keyakinan mereka, serta muslim Maroko yang menjadi sasaran utama pasukan salib atas dendam mereka karena berkali-kali muslim Maroko berhasil melumat pasukan salib di Andalusia. Nah, inilah beberapa gambaran yang terjadi di tubuh umat muslim di awal masa pengangkatan Sultan Salim I. Nah, di sisi lain seluruh pasukan salib bersatu dalam satu tujuan, yakni untuk melenyapkan kekuatan muslim di muka bumi. Nah, mereka sangat yakin setelah berhasil menguasai Andalusia, maka bersatulah seluruh pasukan salib di bawah komando Paus Julius II bersama Raja Spanyol, yaitu Raja Ferdinand, serta Raja Henry VIII dari Inggris, dan membentuk sebuah persekutuan suci pada tahun 1511 Masehi, bertujuan untuk melenyapkan kekuatan baru yang mereka anggap berbahaya, yakni Daulah Utsmani. Nah, dalam sejarah juga dijelaskan setelah menyatukan kekuatan, terjadi konflik internal di antara pasukan salib, khususnya pasukan orang-orang Prancis. Nah, maka terjadilah perang di antara mereka yang mengakibatkan perpecahan internal dan mengundur penyerangan ke tubuh umat Islam. Nah, pada tahun 1513 Masehi, dilantiklah Paus Leo X dan langsung memperbaharui persekutuan suci tersebut dengan tujuan melenyapkan muslimin dari muka bumi. Di sisi lain, Daulah Safawi langsung mengikat perjanjian kepada sekutu Eropa lewat Paus Leo X. Nah, Ismail As-Safawi sang raja bersama raja-raja Eropa lainnya membahas penghancuran total di tubuh muslimin. Dengan rencana pasukan Safawi menyerang dari timur Utsmani, sementara pasukan salib dari barat. Tidak hanya itu, Ismail Safawi juga berhubungan dengan Panglima Portugal, yaitu Alfonso de Albuquerque, untuk menjalankan rencana penyerangan ke jantung kota umat muslim, yakni Madinah Al-Munawwarah, serta menggali kubur Nabi Muhammad SAW untuk dipindahkan ke Portugal. Nah, inilah kondisi dan gambaran yang dialami umat muslim dari kekuatan gabungan Eropa, ditambah lagi sang pengkhianat yang dimanapun mereka berada selalu menjadi duri dalam daging, tidak lain adalah Syiah laknatullah. Nah, Alkisah dijelaskan Sultan Bayazid II memutuskan agar Al-Amir Ahmad sebagai penggantinya. Hal ini pun mendapat pertentangan di tubuh internal pemerintahan, khususnya pasukan elit Janisari yang memaksa agar Sultan Bayazid II menyerahkan jabatannya kepada Sultan Salim. Nah, karena dinilai lebih layak dengan kondisi muslimin saat ini, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sultan Salim pun dilantik menggantikan Sultan Bayazid II.
Dalam sejarah dijelaskan terjadi konflik internal setelah pelantikan Sultan Salim I yang dipelopori oleh saudaranya yaitu Al-Amir Ahmad yang didukung oleh Safawi. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang sultan dapat menumpas mereka termasuk saudaranya. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas negara dan menyelamatkan akidah umat muslim. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaiat seorang imam atau pemimpin lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, maka penggala leher orang itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, singkat cerita, setelah berhasil menyatukan wilayah-wilayah dan menumpas para pengkhianat di tubuh pemerintahan serta memastikan telah aman, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Sultan Salim rahimahumullah langsung menyiapkan pasukannya untuk menghadapi dan memotong kepala ular yang sangat berbisa tepat di sarangnya. Dialah Ismail As-Safawi dan pengikutnya. Justru kita bertanya-tanya mengapa Sultan Salim tidak bergerak ke Madinah karena makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahaya. Nah, justru para ahli ilmu berkata, apa yang dilakukan Sultan Salim rahimahumullah sangat tepat. Seorang yang menyembunyikan kekafiran yang berbaju Islam lebih berbahaya karena ia dapat mengecoh dan menebas pundak muslimin secara diam-diam. Sementara salibis menebas secara terang-terangan dan menampakkan kekafirannya. Inilah yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahumullah saat hendak menaklukkan Yerusalem, dan ia dahulukan dengan penaklukan Mesir yang menjadi pengkhianat. Nah, dan inilah yang dilakukan Arab Saudi dengan memerangi Syiah Houthi yang berada di Yaman. Wallahu a'lam. Nah, bergeraklah 100.000 pasukan elit Utsmani yang dikomandoi oleh Sultan Salim menuju Tibris, yaitu ibu kota Safawi, dan mempercayakan komando pemerintahannya kepada putranya yaitu Sulaiman Al-Qanuni rahimahumullah. Dalam sejarah dijelaskan, sebelum tiba di medan pertempuran, Sultan Salim mengirimkan surat kepada Raja Safawi yaitu Ismail Safawi dalam bahasa Persia. Nah, memerintahkannya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Surat itu berbunyi, akulah penghulu dan sultan keluarga Utsman. Akulah para penghulu kesatria pada zaman ini. Akulah pemilik keberanian dan kekerasan Alfredo, pemilik kemuliaan Iskandar Agung dan pemilik keadilan Kisra. Akulah penghancur berhala-berhala, pembasmi para musuh Islam. Akulah rasa takut orang-orang zalim dan kengerian para penindas kejam yang di depanku tunduklah raja-raja sombong dan berkumpullah di kuasaku kemuliaan dan keagungan. Akulah Raja Humam Sultan Salim Khan, putra Sultan Agung Bayazid Khan. Nah, telah datang kepada kamu sejumlah kabarmu, wahai Amir Ismail, wahai penghulu segenap pasukan Persia. Sesungguhnya para ulama dan hakim kami telah menjatuhkan hukum kisos atasmu, wahai Ismail. Tersebab engkau telah murtad dari agama Islam, dan mereka mewajibkan kepada setiap muslim untuk membela agamanya dan menghancurkan kejahatan dalam dirimu, kamu dan para pengikutmu. Namun sebelum perang menghadapimu dimulai, kami mengajakmu untuk kembali ke agama yang lurus sebelum kami hunus pedang kami. Setelah semua itu, kau juga harus melepaskan semua wilayah yang telah kau rampas dari kami. Dengan itu kami telah menjamin keselamatan untukmu. Nah, setelah mendengar isi surat tersebut, akhirnya Ismail As-Safawi justru membalas surat tersebut dengan mengirimkan sebuah kotak dari emas yang berisi opium, yaitu salah satu jenis obat terlarang, disertai sepucuk surat yang merendahkan Sultan Salim. Nah, surat itu berbunyi, aku yakin surat yang kau kirimkan kepadaku, kau tulis di bawah pengaruh obat pemabuk ini. Nah, langsung saja Sultan Salim menggerakkan pasukannya hingga sampai ke perbatasan ibu kota Safawi. Nah, barulah Ismail As-Safawi sadar siapa yang dihadapinya, yakni seorang laki-laki pemberani dan tegas. Nah, seketika itu ia langsung mengirim surat kepada Sultan Salim untuk mengajak sang sultan berdamai serta memperbaiki hubungan kerabat antara dua negara. Nah, surat itu pun dibalas oleh Sultan Salim I dengan bahasa Turki dan disertai parfum juga pakaian dan perhiasan wanita yang tujuannya untuk merendahkan Raja Safawi karena lari dari pasukan muslimin. Nah, surat itu berbunyi, jika engkau adalah lelaki, maka temuilah aku di medan pertempuran, sementara aku tidak akan bosan untuk menunggu. Nah, Sultan Salim rahimahumullah melanjutkan perjalanannya untuk menumpas As-Safawi.
Beliau bersama pasukannya tidak luput dari berbagai rintangan seperti teriknya matahari yang membuat kesehatan Sultan menurun dan harus beristirahat. Namun Sultan Salim menolak untuk beristirahat dan lebih memilih melanjutkan perjalanan demi menumpas kezoliman. Di sisi lain, Ismail Safawi memerintahkan untuk membakar semua hasil pertanian di sepanjang perjalanan yang akan dilalui pasukan muslimin dan mengulur waktu. Hal ini dilakukan agar pasukan muslimin kehabisan logistik saat perjalanan. Nah, pasukan As-Safawi yang mengira pasukan muslimin telah lelah karena perjalanan jauh serta logistik yang terbatas, langsung memutuskan untuk mengepung kaum muslimin di lembah Caldiran. Maka pada tanggal 2 Rajab 920 Hijriah bertepatan dengan 23 Agustus 1514 Masehi, terjadilah pertempuran yang sangat bersejarah, pertempuran yang menentukan nasib muslimin, pertempuran yang sangat mendunia, yaitu The Battle of Caldiran. Nah, terjadilah pertempuran yang sangat heroik di antara keduanya. Kaum muslimin terus mendobrak pertahanan As-Safawi dengan penuh kesabaran dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan muslimin terus maju tanpa beban. Sang panglima tertinggi Sultan Salim I memerintahkan untuk membentuk pasukan seperti bulan sabit dan memerintahkan pasukan meriam untuk memuntahkan semua amunisinya. Nah, akibat serangan tak terduga ini, banyak dari pasukan As-Safawi berjatuhan. Nah, melihat kondisi demikian, Sultan Salim I segera memerintahkan untuk menutup pasukan sayapnya sebelum menyerang musuh dari depan. Nah, mereka diperintahkan untuk menggulung pasukan kanan As-Safawi. Akibatnya sang Raja Ismail As-Safawi terluka dan melarikan diri dengan cara memakai baju salah satu pasukannya dan langsung meninggalkan medan pertempuran tanpa memperdulikan pasukannya yang terus berjatuhan. Nah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasukan muslimin pun berhasil melumat pasukan As-Safawi. Gema takbir pun bergema, sang sultan yang dikenal sebagai sang pemberani pun sujud dan bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan. Sehingga setelah itu tanpa menunggu lama, Sultan Salim I rahimahumullah langsung menaiki kudanya dan bergerak menuju ibu kota As-Safawi, yaitu Tibris. Sesampai pasukan muslimin di sana, mereka pun disambut oleh masyarakat dengan taburan bunga. Kegembiraan masyarakat tak tergambar lagi. Mereka terbebas dari pemaksaan Safawi yang hendak merusak akidah mereka. Nah, sementara itu Ismail As-Safawi yang mendengar sang sultan telah menduduki ibu kota langsung meninggalkan Tibris dan meninggalkan sang istri tanpa mempedulikan apapun. Hingga pada hari Jumat 19 Rajab 920, umat muslim Tibris kembali mengumandangkan azan sholat Jumat untuk pertama kalinya setelah penjajahan As-Safawi. Nah, sang sultan menunaikan sholat Jumat di sana dan masyarakat pun mendoakan kemenangan untuk Sultan Salim I rahimahullah. Hingga tibalah waktu di mana sang sultan harus menggagalkan misi jahat Eropa untuk membongkar makam Rasulullah SAW.